Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang baru? Ya, kita perbaiki dulu jawaban salamnya. Jawab dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqana wa hadana wa ja'alana muslimina wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. وإن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات ورافع السماوات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نحمده ونستعينه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kalau di SLC agak beda sedikit nih buat yang baru-baru. Kalau di luar Allah, di SLC Subhanallah. Mungkin ada yang nanya, nanti saya jelaskan. Kenapa saya mengucapkan Subhanallah ketika saya membacakan Al-Quran? Nanti saya jelaskan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Kalau udah sadaqallahul azim berarti udah selesai, betul? Hah? Selesai belum? Ada yang bilang selesai, ada yang bilang belum. Kalau udah selesai berarti wassalamualaikum. Hah? Udah belum? Apanya yang belum? Makan udah? Sudah makan? Alhamdulillah.
Doa setelah makan udah dibaca belum? Banyak yang belum tuh bilangnya itu. Doa setelah makan yang banyak dibaca di mana-mana mungkin sudah hafal semua. Tapi ada doa yang Rasulullah senantiasa membacanya setiap selesai makan juga. Sayangnya doa ini mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga banyak di antara kita yang belum hafal. Doa yang sudah hafal setelah makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada lagi. Nah, siapa yang hafal doa ini? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Satu. Yang kedua, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustawnan anhu rabbana. Dua. Yang ketiga, mendoakan yang memberi makan. Kita di sini masak sendiri, makan sendiri, apa dikasih makan? Alhamdulillah. Di luar habis makan bayar, betul. Di sini berapa kali makan diminta bayaran enggak? Enggak. Gratis. Kalau dihitung lumayan loh, sekali makan ikan biasanya di luar 20 atau 25 ribu. Anggap 20 ribu deh yang murah-murahnya. 20 ribu dikali 3, 60 ribu sehari. Di sini 3 kali makan dan 3 hari, betul. 3 kali 3 9. 9 dikali 2 18, 180 ribu. Mau bayar nggak? Sekarang kita bayar pakai doa. Siap? Doanya begini. Rasulullah mengajarkan kalau habis makan dan dikasih makan, maka doakan yang memberi makan tersebut. Ada 2 doa. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Doa pertama. Doa kedua, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Siapa yang langsung hafal? Ada? Sekali baca langsung hafal ada? Hah? Ada nggak? Masya Allah. Nggak mau diulang. Saya mau tanya, yang hafal langsung sekali baca ada? Nggak ada. 1 juta. Ya, kita dengarkan. Ya, kita ulang lagi. Tapi udah nggak ada rewardnya, nggak berlaku. Hadiahnya umroh mau? Nanti kita ketemu di Mekah, insya Allah. Hadiah umrohnya diambil di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah yang ikut membaca semuanya tahun ini dan tahun depan berangkat ke tanah suci untuk umroh. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini umroh, tahun depan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Mustahil enggak? Enggak. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Karena semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Betul? Coba diikuti. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini bukan berarti makannya pakai kuah. Itu memang pas aja ada kalimat kuah gitu ya, kuah kekuatan. Masya Allah.
Terjemahannya nanti dilihat di dalam kitab Hisnul Muslim. Ibu-ibu boleh di-download di aplikasi di Play Store atau di Apple Store ada kali. Hisnul Muslim, cari aja Hisnul Muslim. Tulis Hisnul Muslim Indonesia kalau bisa, biar nanti ada terjemahan bahasa Indonesia. Nanti kalau ibu-ibu tulis Hisnul Muslim aja takutnya bahasa Jerman, hafal bisa? Ya, lanjut. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum amin ya rabbal alamin. Selesai. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Kalau siang-siang begini muzakarah mesti banyak takbir. Sebab banyak yang sipit-sipit jadi Cina. Biasanya pengaruh habis makan. Betul. Makin sipit, habis itu kerennya lagi makin khusyuk. Saking khusyuknya jadi tawadhu. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kalau saya katakan takbir yang gede, ibu-ibu pelan aja takbirnya. Tapi kalau saya pelan-pelan takbirnya, ibu-ibu makin kencang. Makin pelan, makin kencang. Siap? Kalau saya gede-gede takbirnya, ibu-ibu kecil aja takbirnya. Siap? Kita coba. Takbir! Lemes ya? Takbir! Takbir. Masya Allah. Ini habis takbir lapar lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Dapat pahala nggak takbir? Dapat. Nyesel nggak takbir? Datang ke sini nyesel nggak? Nyesel kalau kenapa nggak dari dulu? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu semua para santriwati SLC. Masya Allah. Apa moto SLC? SLC. Iman kuat, ekonomi dahsyat. SLC. Iman kuat, ekonomi dahsyat. Masya Allah, jadi hemat suara saya. Itu caranya. Alhamdulillah. Udah? Apanya belum? Ya Allah ya Rabb. Tadi saya baca dari surah Al-Ahzab. Ayat yang pertama saya baca untuk muzakarah siang hari ini dari surah Al-Ahzab ayat 70 mulainya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, bukan, ada kesalahan sedikit, Allah akan memperbaiki
amalan-amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dialah yang mendapat keberuntungan yang besar. Jadi Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah dalam Al-Quran itu banyak, betul nggak? Banyak banget, berkali-kali. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah Allah banyak sekali. Kemudian ada perintah lagi biasanya. Nah, pada ayat ini, perintah kedua inilah cara bertakwa yang dimaksud oleh Allah. Jadi maksud Allah, setiap ada perintah takwa lalu ada perintah lagi, maksudnya adalah bertakwalah dengan perintah tersebut. Ini contoh, kita ambil dari ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi perintahnya kalau ayat ini surah Al-Hasyr ayat 18. Bertakwalah kepada Allah dengan cara mempersiapkan bekal akhirat, yaitu amal saleh. Amal ada dua, yang satu amal saleh, yang kedua amal salah. Betul? Ibu-ibu mau amal saleh apa amal salah? Amal saleh. Yang dibawa mati amal saleh dan amal salah. Dua-duanya dibawa. Dua-duanya dibawa. Terus buat apa? Yang mengikuti kita nanti di alam barzakh, amal kita. Ada orang meninggal dunia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat Nabi kalau nama beliau disebutkan, sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga Allahumma salli wa sallim alaihi. Kata Rasulullah, orang yang masuk dalam kuburnya di alam barzakh, lalu dia melihat ada seseorang yang sangat menawan. Orang itu sepertinya membawa kabar gembira. Maka dia tanya, siapa kamu? Kata ahli kubur yang baru saja dikubur dalam tanah, baru meninggal dunia hari itu. Siapa kamu? Sepertinya kamu membawa kabar gembira untukku. Lalu dia menjawab, akulah amal solehmu. Aku yang akan menemanimu di alam barzakh ini. Akulah yang kau lakukan dimanapun tempat selama engkau di dunia dulu. Masya Allah. Jadi temannya itu wajahnya enak dipandang. Jadi ditemanin sama amal soleh. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, sesungguhnya bukan dia yang jawab. Siapa yang jawab? Amal soleh. Masya Allah. Itu tingkatan pertama. Ada lebih tinggi dari itu tingkatannya. Lakukan hal ini, yaitu orang yang menghafal Al-Quran. Karena orang menghafal Quran, kata Rasul, beda lagi. Bahkan sebelum masuk kubur sudah ada lagi temannya yang mengiringi jenazahnya. Sampai dimandikan saja dia ada di sebelah jenazahnya. Wajahnya tampan banget. Rasul yang bilang, saya nggak ngarang-ngarang, tampan banget kata Rasul. Enak banget melihat wajahnya, Masya Allah. Kemudian dia mengikuti orang memandikannya sampai dikafani, sampai disalatkan, sampai dikuburkan. Lalu tiba-tiba di dalam kubur dia sudah ada. Dia sudah menunggu.
Masya Allah. Maka ahli kubur pun heran. Ini siapa ya? Kamu siapa sih? Dia heran. Masya Allah, bercahaya. Kuburannya bercahaya. Datang malaikat mungkar nakir yang harusnya dia ketar-ketir, rasa takut yang luar biasa. Hilanglah seketika rasa takutnya karena dia punya teman. Bukan sekedar amal saleh, tapi ada lagi temannya yang begitu tampannya, kata Rasulullah SAW. Baik itu laki-laki maupun perempuan, penghafal Quran. Maka dia mau diusir sama malaikat mungkar nakir, karena malaikat mungkar nakir ingin melakukan atau melaksanakan tugasnya untuk bertanya kepada ahli kubur. Namun yang tampan ini tidak mau pergi. Pergilah engkau, kata mungkar nakir, malaikat di dalam kubur. Tetapi dia bilang, tidak akan aku pergi meninggalkannya. Dia mengatakan, akulah Al-Quran, aku sahabatnya. Aku tidak mau meninggalkannya karena dia sahabatku. Siang malam dia baca aku sahabatnya. Di saat orang-orang tertidur, dia bangun untuk baca aku di dalam salatnya. Di saat orang-orang bersenang-senang di siang hari, dia duduk membaca aku Al-Quran, kata Al-Quran. Masya Allah. Wahai mungkar nakir, kalau engkau diperintahkan Allah melaksanakan tugasmu, bertanya kepadanya, laksanakanlah. Dan aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai aku mendampinginya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Rugi nggak kalau nggak ngafal Quran? Rugi. Ngafal Quran nggak harus, kita nggak tahu, nggak harus selesai, harus banyak. Enggak, bukan masalah banyaknya, tapi menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Biar nanti di alam barzakh kita ditemani sama Al-Quran. Ini sahabat terbaik. Ibu-ibu punya sahabat di dunia. Apa mau ketika ibu-ibu meninggal dunia ditemani di kubur? Mau dia? Nggak mau. Nggak usah sahabat, pasangan hidup, suami. Ada seorang suami berjanji sama istrinya, ayo sayang kita sehidup semati. Keren. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak ada itu. Nggak ada sehidup semati. Nggak ada. Ada pun jarang terjadi. Yang sampai mati bareng-bareng, ya kan? Jarang. Ada tapi jarang. Maksudnya ucapan itu bukan janji sebenarnya. Ya enggak? Buktinya apa? Ketika istrinya mati, dia kawin lagi. Betul enggak? Nah, sehidup semati, belum mati pun dia kawin lagi. Hah? Yang benar sehidup sesurga, insya Allah. Mau kawin lagi gimana pun sesurga yang penting, betul? Kan malas jawab tuh. Betul? Kalau nggak mau bilang betul nggak jadi, selesai udah. Hah? Udah ngambek saya pulang. Betul? Yang dicari ridho Allah, bukan ridho Roma. Emang ada yang nyari ridho Roma di sini? Ada? Nggak ada. Yang dicari ridho Allah. Nah, jadi ketika mati istri, apakah suami mau menemani istri dalam kubur? Enggak. Handphone pun nggak bisa nemanin kita. Walaupun siang malam kita bersahabat dekat, akrab sama handphone, betul? Harusnya bangun tidur baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa satu. Doa kedua, ada yang hafal? Ada? Hah? Ada uang tuh di tas, ada uang, mau? Yang hafal saya kasih uang. Serius? Paling kecil biru lah. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrih. Ada yang hafal?
Belum. Kemudian kalimat ketiga yang dibaca Rasulullah. Nah ini penting. Ibu-ibu sebenarnya hafal, mungkin perlu ingat susunannya aja. Insya Allah sudah hafal. Nih, perhatikan. Rasulullah bilang, siapa yang membaca zikir ini bangun dari tidur walaupun belum berwudu, belum bersih-bersih, belum sholat, baru bangun dari tidur. Nah, zikir ini kalau dibaca kata Rasulullah, lalu dia berdoa, maka Allah pasti ijabah doanya. Masya Allah, wudu aja belum, udah berdoa bisa diijabah. Keren nggak? Keren apa? Keren banget? Keren banget apa keren bingit? Ya Allah, kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalimat ini tidak ada limitnya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Itulah kalimatnya. Setelah itu minta apa aja terserah, yang penting jangan minta suami baru. Lah, suaminya masih ada. Yang belum punya suami atau yang lagi nggak punya suami boleh. Maksud saya yang masih ada suami ngapain minta suami baru? Mau ganti suami? Emang enak? Ganti suami yakin lebih baik? Enggak, belum tentu. Allah lebih tahu kenapa dijodohkan dengan suami yang sekarang. Betul nggak? Allah lebih tahu itu. Mungkin ada hidayah Allah untuk suami, atau sebaliknya ada hidayah istri dari suami. Betul. Maka bersabar. Dalam rumah tangga nggak bisa syarat-syarat ini terlewatkan. Syarat menjalankan rumah tangga agar sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Masya Allah. Apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Takbir. Kok kecil juga suaranya? Takbir. Alhamdulillah. Untung gak saya ajak 10 kali. Ya Allah. Apa syaratnya? Modalnya dari hati dulu. Iman kepada Allah. Disingkat yakin Allah. Yang tahu diam dulu. Yang belum tahu perhatikan. Diingat. Masuk ke dalam pikiran. Simpan di dalam hati. Jadikan amalan. Insya Allah. Kalau diamalkan beneran bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena bahagia nggak nunggu kita sukses, nggak nunggu orang bilang kita sukses. Sebenarnya kita sudah sukses dengan kita mampu membahagiakan diri sendiri. Kita sudah sukses bahagia. Karena bahagia itu simple. Kata para ulama kita 3 syarat bahagia. Kalau enggak bisa bahagia. Apa itu? Idza u'tiya syakara. Yang kedua, wa idza batuliya sabara. Yang ketiga, wa idza adnaba istaghfara. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Kalau diberi nikmat selalu bersyukur. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang enggak dapat nikmat dari Allah? Enggak ada. Semua dapat nikmat. Yang lagi sakit pun masih banyak nikmat yang didapat. Jangan kita enggak bersyukur. Nikmat banyak yang belum kita syukuri. Syukur kita yang kurang, itu yang membuat menderita kita. Kita menderita bukan karena orang lain.
Bukan, karena hati kita belum mampu bersyukur dengan apa yang ada. Pengennya yang nggak ada malah pengen didapat, yang ada aja belum disyukuri, betul nggak? Ada nasyid dari Malaysia, lagu-lagu nasyid dulu kan rata-rata dari Malaysia, Raihan dari Malaysia gitu ya, Rabbani dari Malaysia. Nah memang lagu ini Masya Allah bagus banget nasihat-nasihat isinya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nah, enggak, saya enggak lanjutin ini. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Benar nggak? Apa yang ada aja jarang disyukur, malah risaunya sama yang belum ada. Itu yang membuat kita menderita sebenarnya. Ngarepin yang belum pasti, ya enggak? Apalagi masalah cinta. Kalau bicara cinta ini bahaya. Kenapa? Banyak orang bunuh diri gara-gara cinta katanya, ya enggak? Kenapa? Berlebihan. Jadi kalau orang berharap pada manusia, insya Allah sakit hati, insya Allah kecewa, betul nggak? Lebih parah dari kecewa. Nah, kenapa bisa kecewa? Ngarepnya sama makhluk, betul nggak? Kalau ngarep sama Allah, pernah nggak Allah mengecewakan hambanya? Pernah? Enggak bakalan. Allah enggak akan mungkin mengecewakan makhluknya, enggak akan. Karena janji Allah itu pasti dan ditepati. Kita yang sering enggak nepatin janji, betul enggak? Makanya jangan ngarep dari makhluk. 3 syarat bahagia menurut ulama ini, kata ulama, pertama selalu bersyukur. Kalau dapat nikmat ya disyukuri, banyak nikmat. Bernafas nikmat, melihat nikmat, bicara nikmat, mendengar nikmat, bergerak-gerak aja nikmat, ya enggak? Sedih nggak sih Bu kalau ibu tiba-tiba bangun nggak bisa gerak lagi? Sedih. Cuman matanya aja yang bisa melihat, sedih. Ya Allah ya Rabb, ngomong nggak bisa, dengar bisa, matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, tapi nggak bisa bergerak apa-apa sama sekali. Sedih nggak? Ya Allah ya Rabb. Masih mending bisa ngomong, masih bisa minta sesuatu, ya nggak? Kalau nggak bisa ngomong juga, cuma bisa melihat sama mendengar, ya Allah. Orang yang di sekitar kita, di dekat kita, kekasih kita pun nggak tahu kita maunya apa, karena kita nggak bisa ngomong. Sekarang kita bisa ngomong, nikmat bukan? Besar nggak nikmat ini? Seandainya ada orang nggak bisa ngomong, bisa nggak diobatin sama dokter biar jadi bisa ngomong? Bisa? Nggak bisa. Yang bikin bisa ngomong siapa? Allah. Orang lumpuh berobat ke dokter, berobat ke spesialis ataupun yang lain-lainnya, ke siapapun, jika Allah tidak memberikan kesembuhan agar dia bisa berjalan, Allah tidak memperkenankan dia sembuh dari lumpuhnya, sembuh nggak? Sehebat apapun orang ngobatin, nggak bakal sembuh. Yang karena kesembuhan milik siapa? Allah. Semuanya milik Allah. Syukuri. Kadang-kadang kita kurang bersyukur karena belum ditegur sama Allah. Jangan nunggu ditegur. Coba nikmat mata memandang ini, Allahu Akbar ya. Bisa melihat, senang nggak? Syukur nggak? Alhamdulillah. Cuman terasa betapa berharganya nikmat pandangan mata saat sakit mata. Betul. Saat sakit mata, matanya bengkak, merah meradang. Sholat berjamaah ikut imam, rukuknya lama. Menderita nggak? Menderita banget itu.
Rasa mau jatuh matanya, betul? Pernah sakit mata? Tuh banyak yang pernah sakit mata. Ya Allah, rasanya mau copot mata ini. Iya kan? Disitulah baru kita terasa, ya Allah, selama ini mata sehat kita kurang bersyukur kepada Allah. Pendengaran begitu juga. Seandainya diuji sama Allah, saya pernah kemasukan air, telinga saya habis berenang. Ya Allah, nikmat pendengaran ini luar biasa rupanya. Sedih banget rasanya, ketutup telinga, nggak bisa dengar dengan jelas. Ada sesuatu yang di dalam, plong 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 rasanya. Ya Allah ya Rabb. Nah, cuman kita kurang bersyukur. Jari kita bisa bergerak, bisa mengambil sesuatu, nikmat bukan? Tapi akhirnya kita gunakan tangan kita untuk bermaksiat, untuk ngetik-ngetik komentarnya pun nyakitin hati orang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu wanita atau ibu-ibu yang di luar sana, para akhwat di luar sana. Di sini nggak ada alhamdulillah nggak ada yang ketahuan. Nah, makanya kita syukuri nikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, biar bahagia. Kalau yang pertama selalu bersyukur, yang kedua selalu bersabar. Yang bikin bahagia karena mau bersabar. Sebenarnya semua kita mampu. Karena tidak pernah Allah menguji di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah menguji hambanya atau seseorang atau jiwa seseorang kecuali sesuai batas kemampuannya. Berarti kalau ujian itu datang pada kita, tanda kita sudah mampu. Bukan gak mampu, kitanya yang melemahkan diri sendiri dengan pikiran kita. Aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku nggak bisa nerima. Ya Allah, ada yang begitu di luar sana, ya kan? Di luar sana, di sini nggak ada, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah. Jadi begitu. Selalu bersabar, ujian apapun sabar. Sabar nggak perlu diucap. Sabar itu dilihat dari sikap. Sabar bukan karena harus diucap, tapi dari sikap. Seperti apa orang sabar? Lihat sikapnya. Orang sabar itu gimana sikapnya? Sabar itu diam dulu. Istighfar itu anjurannya. Astagfirullahaladzim. Aku banyak dosa ya Allah. Bilang begitu sama Allah. Istighfar itu kan mengakui dosa kita kepada Allah. Jangan pura-pura nggak sadar diri. Ya Allah, dosa apa aku? Dosa apa? Udah kebanyakan dosa masih nanya. Astagfirullahaladzim. Gak usah nanya dosa apa. Yang benar dosa yang mana ya Allah? Betul nggak? Saking banyaknya, betul. Nah itu pas tuh, boleh. Kalau bilang dosa yang mana ya Allah membuat ini semua musibah ujian datang pada diriku, pada hidupku. Nah gitu, boleh. Banyakin istighfar. Kadang kita sering nagih sama Allah. Mana janjimu ya Allah? Loh, janji kita sama Allah aja belum dipenuhi. Ya enggak? Taat kita aja belum sempurna. Nggak usah nagih janji. Nggak usah. Allah tanpa ditagih pasti memenuhi janjinya. Nggak usah ditagih sama Allah. Buktikan aja kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah. Bahkan yang cinta sama Rasulullah, jika terbukti cintanya, otomatis Allah cinta kepada dia, Allah sayang kepada dia. Karena taat kita kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ayat 80 surah An-Nisa. Siapapun yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Ikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, apa kata para ulama kita? Wa idza adnaba istaghfar. Kalau berbuat dosa istighfar, selalu istighfar. Kenapa selalu? Terjemahannya kan bukan selalu, Ustaz. Iya, bukan selalu, tapi makna istighfar menggunakan fi'lun madhi dalam bahasa Arab, kata kerja yang sudah lampau, itu menandakan untuk kita melakukan selalu. Karena masalahnya kita selalu maksiat, selalu berbuat dosa, betul nggak? Ada nggak di sini angkat tangan yang nggak pernah berbuat dosa? Ada? Bukan, yang nggak pernah berbuat dosa angkat tangan. Yang nggak ada, iya kan? Nggak ada. Yang nggak pernah salah ada? Nggak ada. Maka kalau kita melihat orang salah, jangan dihakimi. Betul. Ngejas orang nggak boleh. Emang kita nggak punya salah? Iya. Ini nih lisan bahaya nggak? Bahaya banget. Karena nanti di akhirat banyak orang bangkrut, kata Rasul. Bukan bangkrut itu nggak punya uang, nggak punya harta. Kan sahabat jawab begitu, bukan yang begitu, kata Rasulullah. Bangkrut karena dia banyak amal, pahalanya banyak banget, amal dia sudah benar, waktu dia melakukannya pun ikhlas karena mencari ridha Allah. Tetapi sayang, sholat banyak, rajin sholat, bukan cuma 5 waktu tepat waktunya, bukan sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah duhanya, tahajudnya, witirnya, kalau mau safar sholat sunnah safarnya, habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak dan sebagainya. Masya Allah, rajin nggak? Rajin banget sholat. Puasa bukan cuma yang wajib Ramadan doang, sunnah Senin Kemis dia laksanakan juga. Bahkan saking rajinnya ditambah ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan hijriyahnya, kecuali tanggal 13 bulan Zulhijjah karena masih hari tasyrik. Kemudian ditambah lagi puasa Nabi Daud, puasa libur, ya kan? Boleh digabung, puasa libur, puasa harusnya besok libur tapi Senin puasa lagi, Kemisnya puasa lagi, Selasanya puasa lagi karena melanjutkan puasa Nabi Daud. Baru Rabunya libur, Kemisnya dapat 2 pahala, puasa Nabi Daud, puasa Kemis juga. Masya Allah, rajin puasa, baca Qurannya keren, sehari 10 juz. Masya Allah, Masya Allah. Istighfar mantap, mantap nggak? Angkat tangan di sini yang setiap hari baca 10 juz. Ada? Hah? Nggak ada? Ya Allah ya Rabb. One day one juz, satu hari cuma 1 juz. 1 hari 1 juz aja bangga, update status. Alhamdulillah ya Allah, dengan rahmatmu hari ini sudah selesai baca 1 juz. Ngapain update status? Ria nggak tuh? Kalau nggak ria nggak usah. Itu amal pribadi kita di hadapan Allah, nggak usah diceritain. Orang tahu nggak apa-apa, diceritain ya jangan. 1 juz saja sombong. Saya nggak sombong walaupun 5 juz tiap hari. La ilaha illallah, itu sombong juga. Sombong juga, itu lebih sombong. Nggak boleh sombong, nggak usah bangga. Kenapa? Belum tentu selamat, belum tentu diterima sama Allah. Apalagi sombong, sudah pasti nggak diterima. Ini ada orang nggak sombong, baca Quran 10 juz nggak pernah update status, nggak sombong. Masya Allah, keren ya. Banyak amalnya, haji umroh berkali-kali. Masya Allah. Misal dia hajinya 5 kali, H5 depannya. Ha. Ya Allah ya Rabb. Udah 7 kali haji, H7. Kayak nama blok rumah aja itu. Blok perumahan. Nggak perlu. Orang sudah haji nggak harus ditulis haji. Nggak harus kenalkan nama saya Haji Yasir. Nggak perlu. Kenapa? Nanti dikubur aja malaikat nggak bakalan panggil tuh haji.
Haji Abdullah, kata malaikat. Enggak ada itu, enggak dipanggil. Sama-sama berangkat ke tanah suci. Kan kasihan yang umroh, yang sudah haji dipanggil Bu Haji, masa pulang umroh dipanggil Bu Umroh? Hah? Iya, yang pulang umroh dipanggil Bu Umroh. Kan sama-sama keluar duit, ya enggak? Sama-sama jauh, ya enggak? Ya enggak perlu. Yang sudah biasa dipanggil Bu Haji, Pak Haji, enggak apa-apa, enggak dosa juga. Tapi maksudnya jangan marah kalau ada yang manggil enggak pakai hajinya. Biasanya kan dipanggil Bu Haji. Giliran ada yang manggil namanya enggak mau noleh. Astagfirullahaladzim. Namanya Abdullah, biasa dipanggil Haji Abdullah. Giliran Abdullah enggak mau noleh dia. Haji tahu katanya. Astagfirullah. Itu enggak boleh. Ibadah hanya karena mencari ridha Allah. Selesai. Yang balas siapa? Allah. Allah tahu pahalanya. Nah, 3 inilah kata para ulama, kalau pengen bahagia lakukan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga tadi, banyak istighfar, selalu istighfar. Jadi 3, selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu istighfar. 4 langkah mau bahagia rumah tangganya enggak? Tanamkan yakin Allah di dalam hati. Yakin Allah itulah yang memberi rezeki. Jadi kita nggak khawatir masalah rezeki. Nggak usah nyala-nyalahin orang buka usaha di sebelah usaha kita. Kita jadi berkurang penghasilan. Enggak. Emang sudah takdir Allah begitu. Allah mau ngasih kita rezeki dari arah yang lain kalau kita ridho, kalau kita ikhlas dengan apa yang terjadi itu. Jadi jangan heran terjadi sesuatu kayaknya ada nikmat yang diambil, yang dikurangi sama Allah. Bukan, sebenarnya Allah mau nambah. Cuman dilihat dulu kita tetap bersyukur atau tidak. Kita mau sabar atau tidak. Makanya yakin Allah di dalam hati itu membuat kita bisa bersabar. Kalau yakinnya kuat banget, nggak ada keraguan bahwa yang ngasih rezeki Allah. Bukan kantor, perusahaan, pabrik, tempat kerja, bukan. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Bagi yang sudah punya suami, Allah berikan, Allah titipkan rezeki melalui suami. Saya punya teman, punya kisah, saya pernah baca, ya saudara kita, beliau ibu-ibu perempuan masa laki-laki. Ibu-ibu ini tadinya kerja, bahkan sudah tinggi pangkatnya di sebuah perusahaan. Bukan perusahaan, bank. Luar biasa, gajinya banyak, melebihi gaji suaminya. Suaminya juga kerja, tapi jauh kalah dibanding istri. Tapi beliau cerita, kok rasanya nggak cukup itu rezeki, padahal banyak dapatnya. Nggak ada rasa tenang dalam rumah tangga, bahagianya hampir nggak ada. Sibuk aja. Anak akhirnya diurus sama babysitter, orang lain, pembantu yang ngurusin. Yang harusnya siapa? Tugas siapa? Ibunya. Nggak dekat anak sama ibunya. Ya untung aja ibu pulang kerja nggak dipanggil bibi. Sedih nggak coba? Sedih banget. Dan itu terjadi beneran, demi Allah saya nggak ngarang. Terjadi di suatu tempat yang mana anak kandungnya manggil ibunya bibi, manggil pembantunya ibu. Ya Allah, nangis ibunya. Lalu ibunya bilang, salah saya memang. Alhamdulillah sadar. Beliau tinggalkan pekerjaan mulai hari itu. Kenapa anaknya bisa sampai begitu? Berangkat anak belum bangun, pulang sudah tidur. Suami juga begitu. Ya Allah, suami istri, istrinya dipanggil bibi, suaminya dipanggil oom. Serius ini? Suaminya pun nangis, dipanggil oom. Itu anak kandung, itu bapaknya, bapak kandung. Cuman nggak pernah lihat tuh anak setelah mulai besar.
nggak pernah lihat. Ya Allah ya Rabb. Nah, apa yang terjadi? Mereka bertaubat kepada Allah dengan cara melaksanakan amanah. Istrinya bilang, udah kamu aja kerja, suami saya doain dari rumah, saya urus anak, urus rumah tangga. Pembantu saat ini kayaknya belum butuh deh, saya aja yang ngurusin semua, masih bisa, masih kuat, masya Allah. Dia urusin rumahnya luar biasa, sama tadi yang kerja di bank, kemudian dia ngurusin rumah tangganya. Apa yang terjadi, Bu? Ternyata gaji suaminya itu lebih dari cukup saat dia meninggalkan pekerjaan. Anehnya, ada yang aneh rasanya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya itu betul ajaib. Tapi kenapa bisa begitu? Apa ini namanya? Kata para ulama, itu yang disebut berkah. Sesuatu yang gak pernah kita duga. Allah yang bikin cukup, bukan jumlah. Uang mau sebanyak apapun, Allah bikin orang itu gak akan merasa cukup, gak akan pernah cukup. Makanya koruptor bukan orang miskin. Duitnya sudah banyak, harta di mana-mana, masih korupsi. Masih korupsi. Padahal duitnya banyak, kan dia dapat apa dari kita? Banyak mereka duitnya. Bukan puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta, bahkan miliaran mereka dapat. Itu kipas angin arah ke sini bisa nggak ya? Kayaknya panas juga. Itulah berdoa aja, ya Allah, arahkan kipas angin ke sini. Oh, amin ya Rabb. Ya, saya lagi mager, enak duduk di sini. Alhamdulillah, doa saya diijabah. Alhamdulillah. Jazakillah khairan, barakallahu. Terima kasih. Nah, ini Bu, kadang-kadang memang gak masuk akal. Gaji istrinya lebih besar dari suami, tapi ketika sama-sama kerja gak cukup, setelah meninggalkan pekerjaan lebih dari cukup. Aneh gak? Aneh, sudah aneh. Bin ajaib itu udah. Saya gak tahu lagi binnya lagi tuh. Aneh, bin ajaib, bin apa? Bin luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Ya Allah, ini aneh memang menurut kita, tapi ini yang disebut barokah. Barokah. Insya Allah orang yang bekerja ikhlas karena Allah, benar pekerjaannya, halal yang didapatnya, insya Allah barokah. Cukup. Memang yang harus kerja bukan perempuan, laki-laki. Ibu-ibu, banyakin doa buat suami di dalam rumah, di atas sejadah. Ya Allah, minta sama Allah, minta. Allah akan mudahkan itu. Rezekinya melimpah ruah insya Allah. Tapi ada syarat. Nah, tahu belum syaratnya? Tahu belum? Tahu belum? Ya belum lah, kan belum dikasih tahu. Gimana sih? Saya lanjut dulu. 4 syarat bahagia, 4 langkah sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Yakin Allah ditanam di dalam hati. Itu pertama. Yakin Allahnya dimantapin. Yakin Allah yang ngasih pahala, Allah yang membalas, Allah yang menilai, Allah semuanya pokoknya. Ada apa-apa Allah yang bisa semuanya. Betul nggak? Bahkan yang paling ngerti hati dan perasaan kita siapa? Allah. Suami pun belum tentu ngerti, betul. Kencang masalahnya itu. Ya Allah. Terus yang kedua, dari yakin Allah berbuah sifat yang baik bernama sabar. Sabar itu karena dari keyakinan. Itu bikin kita sabar. Oh iya, aku kan beramal karena Allah, jadi sabar. Oh iya, Allah yang balas. Oh iya, gitu loh. Nah, ibu-ibu ketika melakukan kebaikan kepada suami, ingat Bu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita muslimah meninggal dunia sedangkan saat dia meninggal sudah dapat ridho dari suaminya, maka dia pasti masuk surga. Masya Allah, pasti masuk surga. Adakah yang lebih nikmat dari surga? Nggak ada. Nggak ada pilihan loh. Setelah mati nanti cuma dua. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Ibu-ibu mau masuk surga apa masuk neraka? Angkat tangan yang mau masuk surga. Katakan saya. Takbir. Ya Allah. Insya Allah calon ahli surga semuanya. Amin. Beneran mau masuk surga? Siap taat? Siap melaksanakan? Apa yang saya sampaikan ini benar nggak? Benar nggak? Kalau ibu-ibu nggak percaya, udah nggak usah dengerin. Pulang. Beneran ngapain saya sampaikan dia nggak? Ini saya nggak ngarang-ngarang. Insya Allah yang saya sampaikan, yang saya ketahui sumbernya insya Allah benar. Nah, Rasul mengatakan ridho suami, ridho seorang suami adalah ridhonya Allah. Ini percaya nggak pada Rasul? Percaya, yakin? Siap bikin suami selalu ridho? Gimana caranya? Ya saya nanya, gimana caranya? Nurut sama suami, betul. Apa lagi? Apa? Mau pergi izin, betul. Apa lagi? Tadi apa Bu? Melayani suami dengan ikhlas. Nggak usah kesel-kesel mukanya. Betul. Wajahnya selalu manis. Siap. Jangan merengut terus. Siap. Serius ini? Di sini siap. Giliran ketemu suami, manyun. Kata Rasulullah SAW, ini Fatimah. Fatimah anak siapa? Rasulullah. Anaknya Rasul. Ibu anak siapa? Anak bapaknya. Bukan anak Rasul, ya enggak? Ini anak Rasul aja dikasih nasihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika Fatimah radhiyallahu anha menceritakan, ini sangat bercanda loh sama suami beliau bernama Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib tiba-tiba wajahnya, raut wajahnya berubah, ibu-ibu. Berarti nggak suka, betul nggak? Baru berubah, belum marah, belum emosi, belum, baru berubah. Apa kata Rasulullah saat diceritakan? Muka Rasulullah pun berubah. Kata Rasulullah kepada Fatimah, wahai anakku, sesungguhnya saat suamimu wajahnya berubah itu, Allah murka padamu, nak. Ya Allah. Ibu-ibu bikin raut suami berubah berapa kali? Bilang aja jujur, nggak terhitung. Yang simpel jawabannya banyak gitu ya. Ibu-ibu bikin raut wajah suami berubah berapa kali? Jujur alhamdulillah. Yang penting saya nggak lupa nanti ya. Coba tanya boleh. Suami saya sangat tidak suka kalau saya pergi nginep. Pergi nginep, oke. Orang tua atau RT ini. Dan sekali waktu kemarin terpaksa harus nginep di rumah anak. Nah, dia kasih WA. Kita sudah saja. Biar kamu bisa bebas. Lalu saya jawab, yang mau bebas saya atau kamu? Saya hidup rumah anak loh. Nah, menurut Pak Ustadz, apakah dari itu sudah berulang kali dengan katakan
Iya, mohon maaf ya, saya akan sampaikan apa adanya. Kalimat talak itu tidak mesti harus talak. Ketika laki-laki di hatinya memang ada keinginan berpisah atau talak, walaupun bahasanya memang pisah, kan arti talak pisah. Pisah bahasa Arabnya pun talak, gitu kan? Dalam Islam pisah itu ya talak. Talak itu ya pisah, sama kan? Maka ketika kita pisah aja, berarti ada keinginan. Itu dalam syariat kita jatuhlah talak satu. Jatuh talak satu, maka dijaga dulu. Dijaga dulu. Kenapa ada masa iddah? Masa iddah itu biar mikir masing-masing pasangan, suami maupun istri, apakah hubungan ini mau kembali lagi dan dilanjutkan lebih baik atau tidak. Makanya masa iddah itu ada. Apabila sudah terjadi seperti itu, ntar dulu, jangan berhubungan dulu, karena kan hubungan badan berarti otomatis rujuk. Jika terucap lagi, talak lagi yang kedua. Talak lagi kedua, berhubungan lagi, rujuk lagi namanya. Besoknya talak lagi, ketiga gitu. Habis. Jika berhubungan badan lagi, zina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu. Jadi ibu-ibu, ini saya jelaskan. Untuk taat kepada Allah memang syarat satu-satunya. Syarat satu-satunya bagi wanita yang sudah bersuami masuk surga apapun itu. Seharusnya walaupun mau pengajian, mau ke masjid atau musola, mau ke rumah ibu, bapak, mau melihat anak atau apapun, kalau tidak diizinkan suami, tolong jangan. Senin Kemis puasa, kalau suami nggak ridho, jangan. Percuma, ibadahnya percuma. Karena kata Rasulullah, wanita yang membuat amarah suaminya, membuat suaminya marah, emosi, tidak suka sama istrinya, bahkan benci sama istrinya, walaupun tidak talak, cuman marah atau emosi karena seorang istri melakukan sesuatu dia nggak suka, maka seluruh ibadah salat, puasa dan kebaikannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya, sekalipun ke sini. Begitu. Harusnya dapat ridho dari suami. Jadi gimana caranya ibu-ibu pinter-pinter ngerayu suami. Gitu aja. Yang penting belajar, mungkin tingkat ngerayunya ditingkatkan lagi, ditinggiin lagi gitu ya. Gimana caranya saya nggak ngerti. Pokoknya gitulah. Nah itu beneran, saya nggak menutup-nutupi apa adanya. Memang begitu harusnya. Taat itu memang simple. Wah cuman taat masuk surga. Iya, beratnya. Berat. Nggak mudah taat itu bagi seorang istri kepada suami. Mudah pada kondisi tertentu. Oh taat banget. Habis gajian dikasih sama suami. Dikasih 10 juta. Seneng gak? Taat gak? Banget. Iya kan? Ini udahlah gak dikasih, disuruh taat. Wah itu ujian. Suaminya gak sholat, suaminya gak baik, sikapnya, akhlaknya buruk. Bu, Allah perintahkan wanita, para istri taat pada suami gak pakai syarat. Suami aja, yang namanya suami wajib ditaati meskipun dia tidak berbuat baik. Ibu-ibu mau masuk surga apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau mau masuk surga, ibu-ibu tetap taat, karena ibu pasti jadi ahli surga dengan taat itu. Suami belum tentu, karena perbuatannya nggak baik, gitu loh. Memang begitu syariatnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki berat. Laki-laki tanggung jawabnya bukan pada diri sendiri. Sebelum ditanya tentang diri sendiri, Allah nggak tanya dulu, Yasir kamu gimana? Enggak ditanya dulu. Punya istri ditanya dulu. Istri kamu begini. Kamu tahu nggak? Seandainya ditanya, aku nggak tahu kalau dia berbuat dosa, bermaksiat, ya Allah. Udah,
Selesai. Walaupun suaminya soleh banget, membiarkan istrinya bermaksiat, akan dilemparkan masuk neraka jahanam ke neraka istrinya bersama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Berat laki-laki. Kayaknya aja enak syariat buat laki-laki, kayaknya. Bahkan ada syariat poligami yang katanya para wanita, para akhwat, para perempuan anti dengan syariat ini. Nggak boleh anti, Bu, ini syariat Allah, betul nggak? Nggak boleh. Saya menyampaikan apa adanya. Saya nggak nyuruh. Saya nggak bilang ke suami-suami, ibu-ibu tenang aja. Nggak saya suruh poligami, nikah lagi. Enggak. Saya cuma menyampaikan di depan ibu-ibu, kan suaminya nggak ada di sini. Alhamdulillah. Cuman kan nggak tahu suami ibu-ibu apakah pengen mengamalkannya atau tidak, bakal ngamalin atau tidak. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Cuma Allah yang tahu. Yang khawatirnya lagi, dia sudah ngamalin, cuma belum tahu aja. Apa yang terjadi? Apakah ibu-ibu tetap taat atau tidak? Itulah ujian dari Allah. Beneran, demi Allah, saya bukan doain, saya doain. Saya doain ibu-ibu semuanya, yang penting bahagia dunia akhirat. Sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, dapat ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kondisi apapun dilalui dengan taat. Gimana pun. Betul, makanya tadi saya bilang, yang pertama tadi yakin Allah, yang kedua sabar. Nggak usah buat keputusan sendiri, nggak usah kabur dari rumah, minggat-minggat, nggak usah minggat-minggat. Beneran, ada seorang istri, dikit-dikit dia minggat, dikit-dikit dia minggat. Ketika dinasehatin, apa dia bilang? Hidup minggat. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak usah lah minggat-minggat. Ngapain? Takutnya, Bu. Coba minggat dari rumah. Suami ridho nggak? Enggak ada suami yang ridho istrinya minggat, nggak ada. Ketika minggat, na'udzubillah, Bu, terjadi sesuatu, meninggal dunia. Meninggal tanpa ridho suami berarti tidak dapat ridho dari Allah. Sia-sia seluruh salat dan ibadah. Ya Allah, capek-capek dunia, akhirnya disiksa dalam kubur sampai datangnya hari kiamat disiksa. Astagfirullah. Ngeri, Bu. Nggak main-main kita ini, nggak. Udahlah, saya menyampaikannya apa adanya aja. Beneran, walaupun saya pengen banyak yang datang, saya ada pengajian, saya ngisi pengajian di sini. Cuman ibu-ibunya nggak pada datang. Kenapa? Suaminya pada melarang. Misalnya suaminya nggak suka sama saya, misalnya, saya lebih ridho, lebih ikhlas, saya nggak usah datang. Yang penting ibu-ibu diridhoi sama suami, biar ibu-ibu jadi ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cuman itu, Bu, dapat ridho suami, dapat ridho Allah. Camkan dalam pikiran ibu-ibu, ridho suami itu ridho Allah. Kebaikan ibu-ibu yang bayar Allah pakai surga bayarnya. Sekalipun suami nggak baik, jangan lihat dulu suaminya, lihat dulu suaminya, Ustaz. Suami yang kayak mana dulu, Ustaz? Suami yang kayak mana? Emang mau yang kayak mana? Yang maunya itu, Ustaz, yang rajin sholat, rajin puasa, pinter baca Quran, ganteng, kantongnya tebel. Ya, masalahnya mau nggak sama ibu? Itu masalahnya. Percuma ibu-ibu ngarep, dia nggak suka. Ya enggak? Allah itu sudah tahu jodoh yang cocok. Sebenarnya cocok dengan pasangan itu. Cuman memang berjalannya waktu berlalu terus, ya, itu mungkin ada ketidakcocokan yang akhirnya berpisah. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak. Perpisahan dalam Islam sebenarnya hal biasa, tapi jangan dibiasakan. Memang hal biasa. Kenapa? Karena ada syariatnya.
Sama dengan saja poligami. Poligami itu sebenarnya hal biasa. Karena dianggap luar biasa, makanya biasa di luar. Di luar jangkauan maksudnya gitu kan. Coba. Sekarang orang sibuk ribut ngomongin orang yang poligami. Iya enggak? Banyak enggak? Banyak yang ngebully orang poligami. Istri yang kedua, istri ketiga, istri keempat dibully. Seakan-akan jadi pelakor, perebut laki orang. Ya. Jadi takut mau nikah jadi istri kedua, ketiga, keempat tuh takut. Kenapa? Karena tidak mau disebut pelakor. Padahal istri Rasulullah ada berapa? Nah, 9. Banyak nggak? Nabi Ibrahim istrinya ada 1 apa 2? 2. Poligami nggak tuh? Pelakornya yang mana? Nggak ada. Pelakor itu, Bu, yang wanita sengaja mau ngerusak rumah tangga. Ketika dia deketin suami orang, dia mau bikin tuh suami dengan istri berpisah. Niatnya memang begitu. Itulah pelakor, perebut laki orang, mau dapatin laki orang dengan cara tendang istrinya yang sebelumnya, yang masih ada. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya ingin memperbaiki istilah itu. Istilah pelakor enggak ada, Bu, dalam Islam. Demi Allah, Bu, syariat ini bukan kita yang buat laki-laki. Allah yang mensyariatkan. Allah membolehkan. Ibu-ibu siapa kok berani melarang? Enggak, saya tanya. Iya kan? Syariat ini punya siapa? Allah bolehin enggak? Allah bolehin enggak laki-laki nikah lebih dari 1? Sampai 5 boleh? 5 nggak boleh, maksimal 4. Laki-laki nikah sampai 4 Allah bolehin nggak? Bolehin nggak? Kurang kencang, boleh nggak? Nah, sekarang ibu-ibu ngelarang. Ibu-ibu siapa? Siapanya Allah? Hah? Ayo. La ilaha illallah. Terus gimana Pak Ustaz? Apa yang harus kami lakukan? Ya Allah, sedihnya ya. Bu, seandainya ibu-ibu tahu, nggak, ini kan cuma cerita di sini, tenang aja, suami nggak dengar kok. Kalau dengar ngamalin. Oh beneran, Bu. Ini kalau dibahas di depan laki-laki, depan bapak-bapak, senengnya, Bu. Itu kakinya nggak napak lagi. Saking senangnya. Makanya jangan. Saya malas bahas depan bapak-bapak. Kenapa? Ya nanti nggak napak lagi. Ngeri liatnya. Saking senangnya. Merasa dibela. Bukan begitu. Laki-laki pun kan punya kewajiban. Harus memperbaiki diri juga. Betul nggak? Rasul mencontohkan, belum semua yang dicontohkan diamalkan juga. Betul nggak? Senang dibela. Bentar dulu, ini syariat seandainya, Bu, ini seandainya. Kan kita nggak tahu. Kalau memang Allah tahu ibu-ibu nggak sanggup, kan nggak diuji sama Allah, betul nggak? Nah, kita hanya bicara jika Allah berkehendak, tahu-taunya suami ibu diantaranya ada yang mengamalkan, lalu sudah terjadi. Apakah ibu-ibu mau khulu, minta cerai, menuntut talak ke pengadilan atau tidak? Jangan dijawab. Nggak mau saya dengar jawabannya. Ibu-ibu jawab dalam hati aja. Yang penting ibu berani nggak sama Allah, kan gitu. Kalau ibu berani minta talak, saya cuma ngasih tahu ya. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan di akhirat ucapan saya benar apa enggak. Orang atau wanita minta khulu, minta talak, padahal suaminya sudah berusaha memberikan nafkah lahir batin, hanya gara-gara mengamalkan syariat tadi yang wanita tidak merasa tidak siap, bukan tidak siap, nggak mau, bukan nggak siap sebenarnya, tidak mau, iya kan? Maka apa kata Rasulullah? Lam tarih rihal jannah fa inna rihatu jad min masirati 40 sanah. Tidak diperkenankan Allah
mencium wanginya surga. Jangankan masuk, wanginya surga nggak diperkenankan Allah. Padahal wanginya surga bisa tercium dari jarak 40 tahun sebelum sampai di surga. Masya Allah. Ya sudah, kalau begitu belajar apa yang harus dilakukan. Ibu-ibu tetap taat, jangan berubah. Itulah yang namanya ikhlas. Itu amalan ketiga kalau mau sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Yakin Allah, sabar, ikhlas. Tahu ikhlas? Apa ikhlas? Ikhlas itu begini Bu, beramal, berbuat baik sesuai aturan syariat, cuman ngarepnya balasan Allah. Ibu-ibu ngarepin balasan suami, saya jamin demi Allah pasti kecewa. Nggak ada suami yang mampu ngebalas semua kebaikan ibu-ibu, nggak ada. Saya nggak bisa ngebayangin sakitnya ibu-ibu ketika mengandung, melahirkan. Ada lagunya itu, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Astagfirullah, nggak habis-habis, iya kan? Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Aduh, refnya gimana refnya? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Terus selesainya kapan itu laginya? Astagfirullah. Ya Allah ya Rabb, nggak sempat nyusuin, ngandung, melahirkan, ngandung lagi, melahirkan lagi. Ya Allah ya Rabb, saya nggak bisa ngebayangin. Ini saya sebagai laki-laki Bu, mikir ya Allah beratnya itu kan. Coba berapa kilo sih? Lah itu rata-rata 3-4 kilo ya. Oke, katakanlah yang paling beratnya ada sih lebih dari itu ada. Rata-rata 3 hingga 4 kilo. Anggapnya 4 kilo, 4 kilo. Saya bawa 4 kilo kemana-mana, males amat. Lah beneran. Makanya laki-laki nggak hamil. Alhamdulillah. Laki-laki mana mau bawa 4 kilo kemana-mana, ngapain? Ya enggak? Cuma ibu-ibu, ya Allah, baring, duduk, jalan, dibawa nggak anaknya? Bisa ditinggal? Belum bisa, karena masih di dalam. Belum melahirkannya, ya enggak? Ketika melahirkan, ya Allah ya Rabb, nyawa taruhannya, betul? Sesar pun nyawa taruhannya. Banyak, bukan banyak sih, ada beberapa kasus saya dengar informasinya, melahirkan dengan sesar pun meninggal dunia. Cuman ibu-ibu demi Allah, Rasul benar, apa yang diucapkan Rasul itu benar. Itulah jihadnya ibu-ibu. Jihad adalah amal tertinggi dalam Islam. Jihad itu jaminannya surga. Roh ibu-ibu dimasukkan ke dalam surga, pintu surga dibuka lebar-lebar, ibu menyaksikan indahnya surga. Ya Allah, demi Allah itu ibu-ibu dapat kalau ikhlas. Jadi jangan dibatasi, kalau bisa melahirkan banyak kenapa enggak? Kenapa itu jihad? Jihadnya berkali-kali ibu. Laki-laki belum tentu sempat jihad. Kayak saya nih, belum pernah saya berjihad di jalan Allah, belum. Dakwah oke, jihad, tapi perang di jalan Allah. Ibu-ibu mau dapat pahala seperti perang di jalan Allah dengan mengandung sampai melahirkan lalu mengasuh anak tersebut. Pahalanya Bu, ya Allah ya Rabb, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu ibu-ibu satu orang, pahalanya besar begitu. Makanya saya mau sambung lagi tadi, syariat yang kita bicarakan namanya ta'addud dalam Islam. Poligami itu syariat Allah. Kalau ibu-ibu seandainya kalau memang nggak siap, mudah-mudahan nggak terjadi. Kencang aminnya. Ya beneran, Allah pasti nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Maka saya bilang tadi, saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kalau ada yang mengamalkan nanti entah sudah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ibu-ibu ketika ikhlas Bu,
seluruh pahala istri yang kedua itu semua amalnya Bu, semuanya Bu, tanpa terkecuali pahala ibu. Demi Allah, ibu nggak akan bisa dikalahkan pahalanya, nggak bisa. Allah Maha adil. Ya nggak mungkin ibu yang merasa disakiti, tersakiti, ya bukan disakiti, merasa tersakiti, merasa tersakitinya berarti ya iyalah pahalanya surga. Kalau pahalanya atau balasannya kipas angin gampang. Nah ibu-ibu mau surga apa kipas angin? Nah kalau kipas angin gampang ujiannya, lah itu berat. Makanya nggak usah, kalau memang belum sanggup nggak usah nawarin ke suami. Bangun tidur, mas pengen nggak nikah lagi? Nggak usah ditanya. Hari itu juga nyari tuh. Beneran, astagfirullah. Beneran Bu, saya nggak bohong. Nah, makanya ini seandainya terjadi, tolong Bu, biar ibu tetap jadi ahli surga, sabar, ikhlas, ridho. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Yakin Allah. Ayo sama-sama. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Lagi. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Itulah amalannya ibu-ibu, biar nggak lupa, disingkat Yasir. Lah, yakin Allah, YA, S-nya sabar, Yas, I-nya ikhlas, Yasi, R-nya ridho, ya Yasir. Maka jangan lupa dengan Yasir. Baik, gitu Bu ya. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Lagi. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Disingkat insya Allah kalau diamalkan Bu, ibu-ibu bahagia. Nggak usah peduli suami mau ngapain, terserah. Yang penting ibu taat. Yang penting ibu ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Beneran, nggak usah kepo-kepo sama HP suami, nggak usah. Kalau memang ibu masih kepo juga, nggak ridho misalnya hati ibu, tetap ibu harus bikin suami senyum kan? Ya enggak? Bikin suami ridho kan? Ya enggak? Terserah ibu sih kalau mau ngedoain, ya Allah nyemplung aja tuh hati suami. Ya Allah ya Rob, masa ada yang begitu? Ada? Enggak. Astagfirullah. Nyemplung tuh hati suami, nggak gajian Bu, mau? Nah tuh kan nggak mau juga. Ya udahlah Bu, semuanya hanya karena ridho Allah. Cari ridho Allah melalui ridho suami Bu. Siap? Siap? Siap taat? Senyum terus? Siap? Siap berwajah manis setiap saat? Terakhir sebelum ditutup, inilah pesan Rasulullah ahli surga. Kalau ibu-ibu pengen lihat, kata Rasulullah SAW, lihatlah ada seorang istri yang dia setiap bersalah atau suaminya yang salah. Tuh, coba lihat hadisnya. Ini nggak ngarang-ngarang ya. Dia salah atau suaminya yang salah, tetap dia yang mendatangi suaminya karena dia tahu yang dia cari ridho Allah melalui ridho suami. Dia ambil tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, dia tatap wajah suaminya dengan lembut, lalu dia ucapkan, wahai suamiku sayang, tolong ridhoin aku, maafkan aku tidak bisa malam ini tidur memejamkan mata tanpa ridhomu sayang. Takbir, Allahu Akbar. Siap mengamalkan? Kata Rasulullah, itulah kalau pengen tahu ahli surga yang sekarang masih hidup di dunia belum meninggal, sudah dijamin masuk surga. Dari mana? 8 pintu surga semuanya terbuka buat ibu-ibu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah video ini nanti ada di YouTube Uyas TV Official. Ada yang nanya, Uyas apaan Ustaz? Saya juga nggak tahu. Ada yang bilang Uyas itu Ustaz Yasir katanya. Uyas TV Official. Kalau di TikTok Yasir Arafat Al Jambi. Nah ada bendera merah putihnya.
Nah itu TikTok saya, ini ada YouTube saya. Insya Allah video ini saya masukkan ke YouTube. Nanti kalau kurang puas atau masih pengen diingat diulang-ulang, silakan ditonton lagi di YouTube Uyas TV Official. Siap? Jangan lupa subrek, subscribe, like, apalagi share, komen, ya. Ya komennya yang benar komennya. Nah, insya Allah mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pengumuman mungkin silakan. Sebentar.